Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sahabat religi dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Padang melalui kami penyuluh agama Islam akan menyampaikan tausiah pada bulan Ramadan 1447 Hijriah pada tahun ini. Alhamdulillah, Ramadan kali ini masih menghampiri kita, masih bisa membersamai kita, masih datang dan bisa kita sambut dengan hati yang gembira, dengan hati yang tertata, dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa menjalani ibadah bulan suci Ramadan ini dengan menyambutnya dengan keadaan hati yang bahagia, agar Ramadan juga bisa memberikan kita sesuatu hal kebaikan yang dibawanya. Selanjutnya, salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kelak kita diakui oleh beliau Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya yang mencintainya sekarang ini sampai nanti di yaumul hisab, kita juga diakui oleh Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Sobat religi dimanapun Anda berada, Ramadan adalah tamu bagi kita semuanya, tamu yang amat sangat mulia, tamu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu ini bukan sembarang tamu. Tamu ini membawa oleh-oleh yang amat sangat luar biasa. Oleh-oleh ini ada dua yang dibawa oleh bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan membawa bekal tangan, membawa oleh-oleh yang amat sangat besar, amat sangat mulia, amat sangat baik apabila kita mengetahuinya. Mari kita sebutkan dan kita bahas satu persatu. Di antara dua oleh-oleh yang dibawa oleh bulan Ramadan adalah yang pertama, ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pahala yang tiada batasan, pahala yang amat sangat besar yang harus kita dapatkan. Jangan sampai kita lalai dan tidak mendapatkannya. Na'udzubillah min dzalik. Sobat religi dimanapun Anda yang berada, oleh-oleh ini adalah sesuatu hal yang harus kita cepat-cepat dapatkan dan kita segera mungkin maksimalkan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, baik itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jika kita ingin mendapatkan oleh-oleh tersebut, jika kita ingin meraihnya dengan kesempurnaan semaksimal mungkin, yaitu ada cara untuk mendapatkannya, yaitu kita harus menyusun strategi. Atau ketika mungkin ada di salah satu pendengar, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuslimku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mendapatkan sesuatu hal,
atau ingin menuju suatu tujuan yang jelas, kita harus memiliki strategi. Kalau di dunia pendidikan ada yang namanya kurikulum untuk mendapatkan suatu hal yang dihasilkan oleh murid itu agar maksimal. Bagaimana kurikulum Ramadan ini harus kita tata, harus kita susun dengan baik. Kurikulum Ramadan ini adalah kurikulum yang harus kita susun. Di antaranya ada nasihat ataupun kurikulum yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, yang sering mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengarkannya, yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 amalan utama, ada 3 amalan yang masuk dalam kurikulum Ramadan agar kita mendapatkannya. Di antaranya yang pertama adalah kita harus meningkatkan sholat. Kata meningkatkan di sini adalah kata-kata yang harus kita garis bawahi, bahwasannya sholat adalah poin penting baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Karena sholat adalah kunci dari segala macam amalan kita semuanya. Sholat menjadi kunci, yaitu bagaimana sholat ini baik, semua amalan menjadi baik. Maka ketika di bulan Ramadan, peningkatan sholat ini harus kita capai semaksimal mungkin. Dan sudah kita ketahui bersama-sama, sholat memiliki 2 macam, yaitu sholat wajib atau sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat sunnah inilah yang menjadi kunci untuk kita meningkatkan efisiensi nilai dari sebuah Ramadan ini. Jadi peningkatan yang dimaksud di sini adalah bagaimana sholat fardu yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita kerjakan setiap hari, setiap waktunya, setiap harinya adalah 5 waktu, kita tingkatkan, kita tambahin lagi, kita sempurnakan pahala sholat ini dengan sholat sunnah. Banyak sekali sholat sunnah yang kita ketahui, di antaranya yaitu sholat rawatib, kemudian sholat duha, kemudian ada lagi sholat tahajud, ada lagi sholat sunnah tahiyatul masjid, dan masih banyak lagi sholat-sholat sunnah yang bisa kita maksimalkan, kita pergunakan dalam menyempurnakan peningkatan sholat di bulan Ramadan ini. Yang pertama, sholat rawatib atau sholat yang melekat pada sholat fardu. Hadis Rasulullah SAW yang menerangkan bahwasannya sholat rawatib ketika kita laksanakan, maka janji ataupun hadis Rasulullah menyampaikan bahwasannya ketika kita menjalankan sholat rawatib ini 12 rakaat diantaranya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Ini adalah hal sesuatu sholat sunnah yang harus kita jaga, karena hadis Rasulullah SAW dari Ummul Mukminin, bunyi hadisnya, man shalla isnata asra rak'atan, man shalla isnata asrata rak'atan fi yawmin wa fi lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah, rawahu Muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasannya sholat rawatib ini adalah sholat sunnah yang ketika kita tahu pahalanya, akan tentu kita jalankan sholat sunnah ini. Yang selanjutnya adalah sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha juga menjadi amalan penting bagi kita semuanya, yang perlu kita ketahui semuanya, dan juga kita sudah ketahui adalah sholat duha ini adalah sholat pembuka rezeki, sholat di mana mendatangkan kebahagiaan bagi kita semuanya. Sholat duha tersendiri itu memiliki waktu di mana ketika sudah terbitnya fajar setelah sholat subuh, atau biasa kita sebut dengan waktu syuruk, maka disitulah kita boleh mengerjakan sholat duha tersebut sampai dengan menjelang sholat duhur. Mari kita maksimalkan diantaranya dengan sholat duha ini. Jangan sampai
kita tidak memaksimalkannya. Selanjutnya, sholat-sholat sunnah yang lainnya harus kita dawamkan, harus kita latih dengan pembiasaan yang terlatih. Harus kita biasakan diri ini melalui bulan Ramadan ini, jadikan sebagai tempat pelatihan, sebagai laboratorium rohani, sebagai charger bagi hati kita, bagi diri kita, bagi rohani kita sebagai seorang muslim, agar Ramadan ini bisa kita maksimalkan, meraih pahalanya sebanyak-banyaknya. Meningkatkan sholat itu adalah amalan yang pertama atau kurikulum yang pertama. Kurikulum yang kedua yaitu dengan kita membaca dan mentadaburi serta mengamalkan Al-Quran. Berapa target kita ketika bulan Ramadan ini datang? Minimal, mari kita targetkan 1 kali saja minimal kita hatam membaca Al-Quran. Jangan sampai kita tidak hatam 1 kali saja dalam 1 kali Ramadan ini. 30 juz bisa kita atur strateginya dengan cara 1 juz 1 hari. Itu bisa dipermudah juga dengan kita bagi. Lebih ringannya lagi kita bagi dalam setiap sholat 5 waktu. Kita bagi 1 juz tersebut 1 juz 1 hari, atau dalam strategi yang lainnya one day one juz. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Target banyaknya membaca Al-Qur'an penting. Yang tidak kalah penting yaitu bagaimana kita mentadabburi ayat tersebut serta mengamalkannya. Jangan terlalu banyak kita mengharapkan atau mengejar banyaknya kita menghatamkan Al-Quran, akan tetapi tidak ada yang membekas dalam diri kita, dalam hati kita. Kita pelajari satu persatu. Mungkin ketika suatu waktu kita mempelajari surah Al-Fatihah, apa kandungan dalam ayat tersebut, dalam surat tersebut, kita kaitkan dengan hidup kita, kita kaitkan dengan keseharian kita, bahwasannya kandungan surat Al-Fatihah itu apa. Kemudian mungkin surat-surat yang lainnya bisa menjadi motivator bagi diri kita sendiri, bahwasannya ketika seorang muslim mengingat Al-Quran, terbiasa dengan Al-Quran, maka ini akan menjadi sumber kekuatan energi bagi kita semuanya. Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, maka kita juga harus memaksimalkan semaksimal mungkin dengan kesempurnaan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kurikulum yang ketiga yaitu sodakoh. Di bulan Ramadan ini mari kita sama-sama maksimalkan sodakoh kita, baik pada diri kita, sodakoh untuk menjaga diri kita, sodakoh kepada orang lain, dan sodakoh kepada alam. Sodakoh kepada diri kita, bagaimana kita menjaga diri kita, kesehatan kita, agar kita bisa semaksimal mungkin ketika menjalankan bulan suci Ramadan ini, hati kita, badan kita sehat, jadi maksimal kita menjalankan bulan Ramadan ini. Sodakoh kepada saudara kita, kita bisa menyimpan ataupun secara langsung, secara tunai memberikan kepada saudara ataupun tetangga terdekat kita. Ketika itu berat, maka boleh kita tabung terlebih dahulu. Ketika mungkin terlalu berat untuk menyisihkannya, sebisa mungkin mari jemaah, mari sobat religi semuanya, minimal 1 hari 1000, maka terkumpul 30 hari minimal 30.000. Ini sangatlah logis dan amat sangat bisa kita jalankan ketika kita memiliki komitmen untuk membiasakan Ramadan ini sebagai madrasah pembiasaan bagi kita semuanya. Sodakoh minimal bisa menjadi maksimal ketika sudah terbiasa, dan kita ketika sadar dengan pahala sodakoh ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah tersebut bagi kita semuanya, bahwasanya kita menjadi seorang hamba yang rajin bersedekah, dan insya Allah akan berefek bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain yang membutuhkannya, dan tentu saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan menjadi catatan amal baik bagi kita semuanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sobat religi dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama maksimalkan Ramadan pada tahun ini. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dapat meraih sepenuhnya dan semaksimal mungkin, dan kita tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar kita selalu sehat walafiat serta dipanjangkan umur bagi diri kita dan sobat religi dimanapun Anda berada. Sekian tausiah pada kesempatan kali ini, akan dilanjutkan pada kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.